kasih, kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan buat kami sampai pada pagi hari ini. Dan kami percaya anugerah-Mu tidak berhenti hanya hari ini, tetapi Engkau akan terus memberikan anugerah-Mu dengan tujuan supaya kami menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Itu sebabnya mampukan kami sebelum membaca dan merenungkan firman-Mu bahwa kalau Engkau masih mau berbicara kepada kami, itu adalah anugerah yang besar. Kami tidak bisa membayangkan kalau hidup tanpa Engkau berbicara kepada kami, tanpa Engkau mendidik dan mendewasakan kami, maka hidup kami betul-betul akan terus berkubang di dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, mampukan kami pada waktu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk sama-sama fokus pada Engkau yang berbicara secara pribadi kepada kami. Sebab hamba-Mu yang menyampaikan khotbah ini adalah seorang yang sangat terbatas, yang tidak sempurna, yang masih banyak kekurangan, tetapi kalau Engkau memberi kepercayaan, kiranya Engkau memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan Engkau memampukan setiap kami untuk betul-betul mengalami relasi pribadi dengan Engkau, sehingga kata-kata-Mu, firman-Mu itu jelas Kau sampaikan kepada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Ajarlah kami karena kami siap untuk dididik. Ubahlah kami karena kami siap untuk didewasakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, perenungan firman Tuhan pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan adalah bertekun dalam iman bagi saudara seiman. Nah, nas Alkitab yang akan kita renungkan sebagai dasar perenungan kita, saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai yang kelima. 1 Yohanes pasal 5, ayat pertama sampai kelima. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dari terjemahan baru 2. Jadi kita yang pakai handphone mungkin akan berbeda sedikit, atau kita yang pakai terjemahan baru 1 akan sedikit berbeda. Saya lebih suka memakai terjemahan baru 2, baru diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bahasa Indonesianya jauh lebih mudah dipahami dan maknanya jauh lebih dekat dengan bahasa aslinya. Ya, saya akan bacakan buat kita, begini bunyinya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Artinya orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus harus mewujudkan imannya itu dengan mengasihi orang-orang yang juga percaya kepada Kristus. Ayat yang kedua, dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan tema ini, bertekun dalam iman bagi saudara seiman, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan. Saya mencoba menuliskan 3 minimal pertanyaan yang bisa muncul. Bisa tolong next slide, oke. Minimal ini, bisa muncul pertanyaan lain Bapak Ibu. Apa maksud bertekun dalam iman itu bagaimana sih? Apakah kalau baca Alkitab tiap hari, saat teduh tiap hari, berdoa syafaat tiap hari, ke gereja tiap hari, disebut kita ini bertekun dalam iman? Tapi kalau kita baca Alkitab hanya 1 minggu 1 kali, itu pun di gereja, itu pun dibacain, apakah itu bisa disebut bertekun dalam iman? Iman seperti apa yang menuntun kita untuk berpikir dan bersikap secara tepat kepada saudara seiman? Dan sehubungan dengan itu, bagaimana iman diwujudkan dalam relasi dengan saudara seiman? Bukankah Bapak Ibu, iman itu masalah kita dengan Tuhan, bukan masalah saya dengan sesama.
Iman adalah bagaimana saya berelasi dengan Tuhan, saya taat kepada Tuhan, saya setia kepada Tuhan, saya percaya kepada Dia, saya berdoa kepada Dia, saya mendengarkan firman-Nya. Iman itu saya dengan Tuhan. Apakah ada hubungannya dengan saya dengan sesama? Kalau saya orang Kristen, ada hubungannya enggak? Saya orang Kristen ini relasinya dengan istri atau suami, dengan anak-anak, dengan orang tua atau mertua saya. Ada enggak kait-mengkaitnya antara iman kita kepada Tuhan dengan relasi kita dengan sesama? Mungkin paling gampang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ke pasar, kan banyak orang tuh ibu-ibu atau bapak-bapak yang ke pasar dan nawar. Kira-kira para penjajah itu, para penjual itu bisa membedakan enggak? Kalau yang menawar ini, oh yang nawarin orang Kristen yang beli. Oh itu bukan Kristen. Kira-kira bisa bedain enggak Bapak Ibu? Atau kalau misalnya saya mau beli sepeda, kemudian saya ada 3 toko sepeda, kemudian saya ke toko A, toko B, toko C, yang toko sepeda, kira-kira saya sebagai yang menawar, customer ini, kira-kira bisa membedakan enggak? Oh ini tokonya orang Kristen nih, bukan dari salibnya dan lain sebagainya. Yang ini, oh bukan, yang ini apalagi, jauh nih. Kira-kira orang di dunia ini bisa membedakan tidak? Ibu rumah tangga mana yang Kristen dan yang tidak? Seorang bos di perusahaan atau di toko yang Kristen dan yang tidak, orang bisa membedakan tidak? Kalau di gereja semua sama, orang Kristen, baik-baik, ramah-ramah, suka menyanyi, memuji Tuhan. Tapi kalau di dunia luar, kira-kira mereka bisa bedakan tidak? Itu menjadi pertanyaan karena seringkali kita pun mungkin pernah berkata, katanya Kristen, katanya majelis, katanya hamba Tuhan, tapi kok kelakuannya sama dengan orang yang tidak percaya, bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya mungkin marah, keluar cuma 1 nama binatang. Ini orang Kristen kok sampai 5 nama binatang dalam satu kemarahan misalnya begitu. Mari kita pikirkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Apakah saya berbeda dengan tetangga saya yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah saya berbeda dengan toko-toko pesaing saya di sebelah yang tidak percaya kepada Tuhan? Kalau berbeda, apakah perbedaannya itu baik atau buruk? Nah, kita perlu membaca surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 5 secara keseluruhan, kita akan menemukan, next, berita utama dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima, itu sebabnya ada kait-mengkaitnya dengan tema kita hari ini, adalah hidup sebagai seorang pengikut Kristus. 1 Yohanes 5 bicara mengenai bagaimana kita itu hidup berpusat pada Kristus. Bisa dibedakan kalau dalam istilah 1 Yohanes, orang yang lahir dari Allah dengan orang yang tidak lahir dari Allah. Orang yang hidup menuruti dunia ini dengan orang yang lahir dari Allah itu beda. Harus berbeda. Bahkan kemudian Yohanes juga mengatakan tanda seorang yang lahir dari Allah, seorang pengikut Kristus adalah seorang yang percaya dan mengasihi serta berpusat hidupnya itu pada Kristus. Ini kata-kata yang sangat sering kita dengar. Orang yang hidupnya berpadanan dengan Kristus, artinya berani berbeda dan berlawanan dengan dunia. Nah ini susah. Menjadi pengikut Kristus, orang yang lahir dari Allah itu mesti berbeda dengan dunia. Nah kalau orang bertanya, lah kalau sama gimana? 1 Yohanes juga memberikan jawaban, bisa sama, tetapi itu dulu. Bisa sama, orang yang lahir dari Allah dengan orang dunia bisa sama, tetapi itu dulu. Jadi bukan cuman Yohanes membedakan antara ini orang yang pengikut Kristus, ini bukan pengikut Kristus. Tetapi juga membedakan secara waktu. Orang yang pengikut Kristus lahir dari Allah dulu bisa sama dengan orang yang tidak lahir dari Allah. Tetapi itu dulu. Dulu itu kapan? Sebelum saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Saya sama dengan orang-orang di dunia ini. Enggak ke gereja, memakai waktu lebih banyak untuk menyenangkan diri. Kalau melampiaskan amarah, saya lagi marah, sama dengan mereka. Keluar kata-kata yang kasar, keluar sikap yang kasar, bahkan sikap tingkah laku kasar sampai menampar, menendang, memukul, melempar barang dan lain sebagainya. Tapi mesti tahu kata Yohanes, itu dulu.
Dulu, sekarang sudah nggak kayak gitu lagi. Sekarang saya meninggalkan yang dulu itu dan saya menjadi orang yang baru. Orang yang baru yang lahir dari Allah. Lain dengan orang aneh ya Bapak Ibu ya. Orang aneh mungkin beda dengan orang lain, tetapi sikap tingkah lakunya tidak terkontrol. Ini lahir dari Allah, berbeda dengan orang di dunia ini. Bukan aneh, tetapi betul-betul mengikut Kristus. Itu sebabnya, tadi kalau kita baca, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Pernahkah kita terpikir bahwa iman itu mengalahkan dunia? Kita belum bicara mengenai bagaimana relasi saya dengan sesama. Kita masih bicara mengenai iman saya ini harus membuat saya berbeda dengan orang dunia. Kalaupun sama dulu sebelum saya beriman. Sekarang saya sudah beriman mesti berbeda. Nah bedanya itu di mana? Kalau saya mengatakan bukan orang aneh, maka bedanya itu di mana? Bedanya pertama-tama adalah memandang diri. Bagaimana kita memandang diri kita? Bapak Ibu, iman itu apa sih? Iman yang mengalahkan dunia itu seperti apa sih? Apakah kalau ada orang sakit, kanker stadium 3, sudah menuju kanker stadium 4, kemudian saya berdoa, saya berpuasa, saya tengking setan dalam nama Yesus dan dia sembuh. Wah, ini iman yang mengalahkan dunia. Tapi kalau ada orang yang sakit stadium 1, kansernya, kita berdoa, berpuasa, naik kanker stadium 2. Kita berdoa, berpuasa, ajak seluruh jemaat, 15 pendeta juga kita ajak dari berbagai macam gereja mendoakan dia, naik stadium 3. Kita berdoa lagi makin sungguh-sungguh, masa puasa kita tadinya cuma 7 hari, sekarang 40 hari. Kita berdoa buat dia, naik stadium 4, malah meninggal dunia. Kalau sampai dia nggak sembuh malah stadiumnya naik, berarti imannya kalah dong sama dunia. Kalau kita berdoa dan sembuh berarti imannya mengalahkan dunia dong. Apakah betul seperti itu? Waktu mengalami tahun 98 krisis ekonomi, kemudian ada kerusuhan di Jakarta, tidak sedikit orang Kristen yang mengalami penganiayaan, baik secara fisik, mental maupun harta ekonomi mereka. Apakah kemudian kita mengatakan, oh yang dibakar rumahnya tapi enggak terbakar, itu imannya mengalahkan dunia. Tetapi kalau tidak dibakar, malah kena tetangga sebelah, kemudian dijarah lagi, oh imannya lemah. Seharusnya seperti zamannya Alkitab itu loh, Tuhan menurunkan malaikat-malaikatnya melindungi rumah itu. Nah kalau sampai rumahnya ikut terbakar, anaknya ikut diperkosa, hartanya juga diambil semua, dirampok sedemikian rupa, berarti imannya lemah. Seringkali kita berpikir seperti itu bukan? Iman itu mesti diwujudkan dengan kalau doa saya dikabulkan. Kalau keinginan saya diwujudkan oleh Tuhan. Kalau saya semakin terkenal, saya semakin kaya, itu iman saya mengalahkan dunia. Betulkah? Kalau kita membaca Alkitab, doa dan yang iman seperti ini, kalau kita sebut sebagai iman, itu bukan iman, itu egosentris, mementingkan diri sendiri. Berdoa boleh enggak? Oh boleh. Tapi kalau kemudian kita menganggap dan punya standar, iman yang mengalahkan dunia adalah kalau saya tambah kaya, kalau orang lain sengsara, saya ternyata tambah bahagia. Orang lain ekonomi jatuh, saya tambah makmur. Orang lain makin terpuruk hidupnya, saya tambah luar biasa. Saya makin terkenal. Itu berarti iman saya mengalahkan dunia. Tidak, Bapak Ibu. Itu adalah iman yang hanya melampiaskan egosentris, kepentingan diri sendiri. Bukankah waktu orang banyak mau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan siapa yang mau ikut aku, dia mesti menyangkal diri. Dia mesti memikul salib, baru dia ikut aku. Tuhan gak pernah mengatakan, barang siapa ikut aku, doamu semua dikabulkan. Walaupun Alkitab mengatakan apa yang kamu minta, itu akan Tuhan kabulkan. Ada konteksnya. Konteksnya yaitu kalau firman itu tinggal di dalam hati dan mengubah kita. Maka keinginan kita sama dengan keinginan firman Tuhan, itu dikabulkan oleh Tuhan. Bukan keinginan yang berbeda dengan firman Tuhan, kemudian keinginan kita dikabulkan. Itu imannya kuat, tidak.
Itu egosentris yang diwujudkan di dalam iman. Atau iman yang merupakan pelampiasan egosentris. Mementingkan diri sendiri. Kalau kita menjadi orang yang kaya, kita bersyukur, itu bonus. Kalau kita menjadi terkenal, kita bersyukur karena Tuhan memberi kepercayaan lebih. Tapi jangan lupa, orang yang diberikan kepercayaan lebih, dia akan dituntut lebih. Kalau kita menjadi orang yang populer dan sangat dihormati orang, itu adalah anugerah. Iman justru bukan Tuhan ikuti kehendak saya, Tuhan jadikan saya terkenal, Tuhan jadikan saya hebat, itu iman. Tidak. Saya harus tegas mengatakan karena seringkali kita punya konsep seperti itu. Iman yang sejati adalah iman yang membuat kita tunduk kepada Allah. Iman yang sejati adalah iman yang membuat kita taat kepada Allah. Hidup kita itu mengikuti kehendak Tuhan, bukan Tuhan mengikuti kehendak saya. Tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, mari kita memandang diri kita itu secara tepat di dalam iman Kristiani. Kalau Bapak Ibu ditanya, kamu siapa? Pasti kita sebut nama kita, alamat kita, nomor HP atau WA kita. Tapi mari kita pandang diri kita secara tepat. Sebab kalau keliru memandang diri, maka kita akan keliru bersikap kepada Tuhan. Seperti seandainya saya gambarkan ini, saya melihat Bapak Ibu dengan kacamata yang jelas, clear begitu ya. Tapi kalau seandainya saya pakai kacamata yang lain, saya tambahin ini. Nah, saya memandang dengan kacamata seperti ini misalnya. Kemudian saya bercermin Bapak Ibu, misalnya ini cermin gitu ya. Saya lihat cermin saya, oh pasti ganteng semua, kenapa? Yang titik-titik hitam gak kelihatan, kenapa? Karena hitam juga kan. Oh saya ganteng, kenapa? Yang titik-titik hitam gak kelihatan. Bapak Ibu kita memandang diri kita, itu pakai kacamata yang clear atau kacamata yang salah. Orang memuji kita bisa benar kan Bapak Ibu, tapi juga bisa salah. Saya ketemu Bapak Ibu tidak ketemu sudah lama. Seandainya, nah ini nggak ada yang ngomong, tapi tidak perlu ngomong ke saya. Seandainya ngomong, waduh kamu ganteng ya. Kira-kira perasaan saya dibilang ganteng gimana Bapak Ibu? Jujur aja padanya. Ada yang nggak seneng nggak dibilang ganteng? Pasti seneng toh. Tapi saya tahu saya ganteng apa enggak? Kayaknya memang ganteng ya Bapak Ibu. Enggak, saya tahu saya sudah tua dan jelas-jelas kalah dengan teman-teman yang jauh lebih muda daripada saya. Saya senang dibilang ganteng. Sampai saya lupa bahwa sebenarnya saya enggak ganteng. Itu adalah seperti kita pakai kacamata hitam. Saya kaya, beri Tuhan berkati saya, dan Tuhan berkenan pada saya. Saya makin terkenal, kemampuan saya makin luar biasa. Berarti Tuhan memberi kepercayaan kepada saya, betul, tapi jangan lupa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Next slide-nya. Terus, mari kita melihat diri kita sebagaimana Kristus melihat diri kita. Itu yang paling pas. Kalau kita melihat diri kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan dan bagaimana Tuhan melihat diri kita, maka iman kita itu bisa keliru. Iman akan membuat kita melihat diri kita sebagai next orang berdosa yang dijadikan anak Allah. Bapak Ibu, waktu tadi kita pengakuan dosa, dinyanyikan lagu, dimainkan lagu tadi, mampirlah Tuhan, dan seterusnya. Apa perasaan kita? Mungkin ada yang kosong, ya sudahlah udah biasa. Mungkin waktu pengakuan dosa kita mengulang lagi doa yang sama, kita mengulang lagi doa yang sama. Tiap minggu pengakuan dosa, doa kita yang kita minta doakan, minta pengampunan Tuhan sama lagi, itu lagi. Karena kita melakukan terus seperti itu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita adalah orang yang sebetulnya itu menjijikkan di mata Tuhan. Kita mungkin cantik, tampan, wangi, kaya, kita bisa bikin diri kita begitu menyenangkan bagi orang lain, sama sekali enggak salah. Tapi seringkali kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan adalah orang berdosa yang menjijikkan. Karena dosa kita. Alkitab mengatakan kita berdosa sejak di dalam kandungan. Artinya kita sudah menjijikkan sejak di dalam kandungan. Jijik bukan karena kotoran, bukan. Tapi karena dosa, dan Allah yang adil tidak bisa melihat dosa.
Itu kenapa kita kejijikan di mata Dia. Allah itu adil, gak bisa melihat kita berdosa. Dia akan selalu memalingkan muka dan membelakangi kita karena kita berdosa. Dia gak bisa melihat, ketika Dia melihat manusia berdosa, keadilannya akan membuat Dia menghukum orang berdosa ini. Itu sebabnya Dia mesti memalingkan muka, kalau tidak binasa semua manusia. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang berdosa. Kalau boleh saya sebutkan, orang terkenal yang berdosa, orang kaya yang berdosa, orang tampan yang berdosa, orang cantik yang berdosa, orang yang tidak tampan dan tidak cantik yang berdosa, orang yang tidak punya uang yang berdosa, orang yang tidak populer yang dilupakan oleh dunia tapi juga berdosa di mata Tuhan. Semuanya itu menunjukkan kita adalah orang yang harus dibuang oleh Tuhan, dijauhkan dari diri Tuhan. Itu kita. Tapi kemudian kalau kita perhatikan Adam dan Hawa yang berdosa itu melawan Tuhan. Mereka lihat mereka telanjang dan mereka malu. Kemudian mereka memetik daun ara dan tutupi tubuhnya dengan daun ara. Yang Tuhan lakukan adalah setelah keadilannya dinyatakan, Dia harus menghukum Adam dan Hawa yang berdosa. Maka Dia mengambil binatang. Dia harus bunuh binatang itu. Dia ambil kulitnya. Dan binatang itu mesti berdarah-darah. Dan Tuhan memakaikan kulit binatang itu untuk Adam dan Hawa. Itu sebabnya persembahan Kain tidak diterima karena bukan darah binatang. Persembahan Habel diterima oleh karena darah binatang. Karena menggambarkan Allah itu melakukan bagaimana adil dan kasihnya itu jadi satu. Keadilannya membuat manusia berdosa ini, Adam dan Hawa dan kita semua harus dihukum maut selama-lamanya. Tapi kasihnya membuat Dia mengorbankan binatang. Kulitnya diambil untuk menutupi ketelanjangannya. Dan sikap Tuhan yang mengambil binatang, mengambil kulitnya menutupi ketelanjangan manusia berdosa ini, diwujudkan pada puncaknya di dalam diri Tuhan Yesus. Bukan kulit binatang lagi yang diambil, tapi dirinya yang diserahkan menjadi binatang, yaitu domba yang disembelih. Siapa kita? Mari lihat dengan kacamata yang jelas, dengan mata yang clear. Kita adalah orang berdosa yang seharusnya dibuang oleh Tuhan, tapi kemudian dipeluk, disayangi oleh Tuhan. Dulu saya pernah menanyakan kepada Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan seorang yang penyanyi di pinggir jalan, namanya apa sih, tiba-tiba lupa. Pengamen, tiba-tiba lupa. Dia bawa kecrek-kecrek itu dari tutup botol yang tajam-tajam itu, ada 15 tutup botol, kemudian ditancapkan di kayu. Dia nyanyi dengan suara falas tapi ecrek-ecrek, pokoknya dapat duit gitu ya. Seandainya kita sedang baru beli mobil, platnya masih nomornya merah, baru keluar dari showroom kita ambil tuh mobil terbaru, di lampu merah kita lagi menikmati, ini baru masih baunya kulit asli, aduh ini menyenangkan, terima kasih Tuhan. Tiba-tiba kecrek-kecrek di sebelah pintu kita lihat, aduh lusuh, enggak. Jangan-jangan bohong lagi dia, enggak. Dia nyanyi dengan suara lebih keras, dia pikir kita enggak dengar. Pakai 2 tangan. Masih nyanyi lebih keras, pakai kepala geleng-geleng sama begini-begini. Enggak pokoknya. Tiba-tiba dia diam dengan muka marah, dia ke belakang. Ya, kita biarin kan, tiba-tiba ada suara seret. Dia pakai ecrek-ecreknya itu, kemudian dia dari mobil kita di paling belakang, seret. Paling depan. Terus kita di mobil gimana Bapak Ibu? Kesel, tapi kalau lari gimana ya? Kemudian dia mungkin tahu kita mau marah, dia berbalik dan dia cepat lari. Dalam sepersekian detik kita melihat dari sana ada mobil yang kencang, bakal nabrak dia, dan dia ngelihat kita terus. Apa yang kita lakukan? Terpikir enggak? Kita cepat keluar dari mobil, seperti adegan di film. Kita lari, kita dorong orang yang merusak mobil kita itu, dan akhirnya kita yang ditabrak sama mobil itu. Mungkin enggak Bapak Ibu? Kalau ada orang kayak gitu kita ngomong apa? Bodoh, betul nggak? Bodoh, mau mati demi orang kayak begini. Mobilmu rusak, tapi kamu mau mati buat dia. Bodoh. Dan kalau kita menyebut orang seperti itu bodoh, yang Tuhan lakukan kayaknya lebih bodoh lagi dah. Karena kita ini orang berdosa yang harusnya dihukum mati. Ngapain? Allah yang suci itu mau jadi manusia dan mati untuk kita, ngapain?
Waktu dia disalibkan untuk mati buat kita, lihat orang-orang itu meludahi dia, mendiakan, kalau engkau anak Allah, engkau menyelamatkan orang lain, selamatkan dirimu, baru selamatin kami. Nyelamatin diri nggak bisa, bagaimana bisa nyelamatin kami? Dia sedang menyelamatkan manusia, tapi sikap respon manusia adalah mentertawakan dia, meludahi dia, menghina dia. Dan dalam kondisi yang seperti itu, dia diam. Dan dia tetap mati di kayu salib. Dia nggak teriak, Bapak tolong, satu malaikat aja deh binasakan semua orang itu. Dia bisa tapi dia nggak lakukan. Siapa kita? Mari kita lihat dengan iman yang jelas, yang clear. Saya hanyalah orang berdosa yang menjijikkan di mata Allah, tapi disayangi dan diselamatkan. Itu yang mesti ada di dalam hati kita. Melihat kita berhasil, melihat anak-anak kita berhasil, melihat keluarga kita harmonis, kita hanya bisa bersyukur. Ini anugerah dari Tuhan. Orang yang punya iman yang jelas, melihat diri dengan jelas, aku orang berdosa yang diselamatkan Allah, tidak akan mungkin seperti orang Farisi. Yang mungkin kalau jalan dagunya ke atas, dia bisa jalan, nggak mau lihat orang sekitar. Kenapa? Saya lebih dari kalian. Maka lihatnya juga. Karena dia tahu dia cuma orang berdosa yang mendapat anugerah. Sebaliknya orang yang seperti itu tidak akan nunduk, aduh aku malu, aku jelek, aduh aku tidak kaya, nunduk terus. Enggak. Dia akan tahu dia disayangi oleh Tuhan. Maka dia akan melayani Tuhan. Dan pelayanan itu adalah wujud thank you God, terima kasih. Tuhan sudah baik kepada saya, maka saya melayani Tuhan. Waktu saya menyanyi, saya enggak sembarang menyanyi, tapi dengan pikiran, dengan suara, dan dengan hati saya menyanyi untuk Tuhan. Sayangnya seringkali kita itu menyanyi seperti kalau Valentine kemarin, kasih coklat dan kembang kita kasih, aku sayang kamu, terima ya coklatku. Orangnya di sono, bunganya memang kita kasih ke sana, tapi wajah kita ke sana, lihat yang lain. Sama persis bukan kalau kita menyanyi Tuhan mampirlah, tapi pikiran kita, kompor di rumah sudah dimatiin belum ya? WA nanti goyang-goyang terus nih, vibrate terus ini handphoneku, pasti ada message penting ini. Tuhan mampirlah, tapi kita ingat WA kita. Sama kan, I love you, tapi kita kasih kepada orang di belakang kita. Orang yang beriman secara benar gak akan begitu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kita doakan orang yang menganiaya kita. Kita belajar mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita belajar membalas kejahatan. Mesti dibalas itu kejahatan Bapak Ibu. Tapi dengan kebaikan. Kita akan memikirkan bagaimana keluarga ini bisa menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Kita akan berdoa bagaimana di gereja saya membentuk tim kerja yang betul-betul melayani dan mengasihi Tuhan. Kenapa? Saya tahu saya cuma manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan. Ada seorang anak kecil katakanlah namanya Noni. Ada yang namanya Noni? Kalau ada enggak, bukan saudara ya. Dia umur 3 tahun. Panas, batuk pilek, dibawa ke dokter. Dokter lihatnya anak sudah takut-takut sama dokter. Ada kan anak kecil yang trauma sama dokter. Ini anak sudah takut. Cuman dokternya ini agak lucu begitu ya. Terus dia lihat, mau lihat. Coba telinganya. Ada Mickey Mouse gak di sini? Dia lihat pakai senter kan telinganya. Ada Mickey Mouse gak di sini? Telinga yang satu ada gak Mickey Mouse? Gak ada Mickey Mouse. Terus dia bilang, mau lihat ada Donald Duck enggak di situ? Donald Bebek ada enggak di situ? Sambil dia bawa kayu kecil itu yang menekan lidah. Lihat, ada enggak Donald Duck di sini? Enggak ada ya, enggak ada Donald Duck. Yang terakhir ya, mau lihat ada Barney enggak? Anak itu rada mulai berubah kan? Terus si dokter pakai stetoskop. Dokter bilang, mau lihat ada Barney enggak di sini? Dia tambahkan stetoskop di dada anak itu. Dia bilang, enggak. Enggak, mau lihat Barney. Ada Barney enggak di situ? Bapak Ibu tahu Barney kan ya? Yang warnanya ungu itu loh. Kalau yang punya cucu atau anak kecil pasti masih tahu. Mau lihat, ada Barney enggak di situ? Lihat dong, boleh dong, pakai telinga nih, ditempelin. Mau ditempelin? Enggak. Loh kenapa enggak boleh? Di sini enggak ada Barney. Oh, terus adanya siapa? Coba kenalan dong. Adanya Tuhan Yesus, dokter. Di sini adanya Tuhan Yesus. Kalau Barney nih, dia turun dari ranjang.
Emang dia pakai celana yang barninya di pantat begitu. Ini nih barni di sini. Yang ada di sini siapa? Tuhan Yesus. Saya baca ini singkat, tapi saya pikir ada enggak kita juga mengalami hal yang sama. Iman itu ada Tuhan Yesus di dalam hati yang mengubah cara hidup kita. Mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Mengubah cara pandang kita terhadap saudara seiman kita. Terhadap orang-orang yang menyakiti hati kita. Yang menipu kita. Yang menyebarkan nama buruk kita. Kita tidak melakukan tapi dia sebarkan hal seperti itu. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Itu tergantung pada apakah Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Bertekun dalam iman bagi saudara seiman. Itu pertama-tama mesti kita lihat. Bagaimana iman kita, clear atau tidak. Bagaimana iman kita, apakah kita mengalami Tuhan sampai di dalam hati kita. Apakah kita memandang diri kita secara tepat. Dan kemudian kita memandang orang lain secara tepat. Dan akhirnya bersikap kepada mereka secara tepat. Kiranya Tuhan menolong kita. Untuk betul-betul bertumbuh dan jelas iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita masing-masing berdoa dan memeriksa hati kita. Apakah Kristus ada di sana? Apakah kita mengizinkan Kristus menolong kita untuk melihat diri kita secara benar? Maka kita tidak menjadi sombong dan tidak menjadi minder, tetapi menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Menjadi orang yang belajar mengasihi Tuhan dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa, mohon Tuhan mengubah seluruh cara pikir dan pola hidup kita supaya selaras dengan yang Dia mau. Maka yang muncul dari sikap kita adalah, dari kata-kata kita, dari ekspresi wajah kita adalah mengampuni. Mendengarkan, mendoakan bahkan orang-orang yang menyengsarakan hidup kita. Yang muncul dari ekspresi iman kita adalah rendah hati, menghargai sesama, menyayangi dan mendoakan mereka. Tuhan, maafkan kami, ampuni kami. Kalau kami overestimate terhadap diri kami menganggap diri kami lebih hebat dari orang lain. Tuhan ampuni. Kami menyombongkan apa yang bukan milik kami, tetapi yang dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sebaliknya ampuni kami juga karena kalau kami merasa kami minder, kami tidak layak, kami bodoh. Selayaknya buat kami itu jauh dari Tuhan. Tuhan ampuni karena Engkau sudah mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan ampuni kalau justru dalam minder kami itu kami selalu mengkritik orang-orang yang lebih dari kami. Tuhan tolong supaya kami memandang diri kami dengan tepat. Bahwa kami orang-orang yang berdosa, yang menjijikkan, yang harusnya dihukum di dalam neraka. Hukuman maut selama-lamanya. Tetapi Engkau menyayangi kami. Engkau tetap setia dan datang kepada kami. Engkau gembala yang baik, yang melindungi kami, yang menyertai kami. Maka pagi ini Tuhan, di dalam kondisi kami masing-masing, entah yang berhasil atau yang gagal, yang sehat ataupun yang sakit, yang lanjut usia ataupun yang muda, tolong kami untuk memandang kepada Tuhan dan meminta Tuhan betul-betul di dalam hati kami dan mengubah kami, memimpin kami, menghibur kami, menjamah kami, menolong kami. Supaya kami tidak menjadi orang yang egosentris, hanya mementingkan diri kami.
Tapi supaya kami kristosentris, berpusat kepada Kristus. Tolong Tuhan, sehingga dunia ini bisa melihat ada Kristus di dalam hati kami, dan kami berbeda dengan budaya dunia yang egois. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.